warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan psikologi tentang bertema emosi. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 604220012. Nama saya Randa dengan NIM 6042224. Nama saya Hasan Wiradida dengan NIM 6042220. Nama saya Zeni Widya Effendi dengan NIM 6042213. Menurut ahli psikolog, emosi ialah pengalaman subjektif yang melibatkan perasaan, keadaan mental, dan respon fisik yang kompleks terhadap suatu rangsangan atau situasi tertentu. Emosi juga melibatkan perasaan dan sensasi internal yang dapat beragam, seperti kegembiraan, sedih, marah, takut, cemburu, dan lain sebagainya. Berikut penjelasan macam-macam emosi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hasan. Macam-macam emosi. Pada tahun 1980-an, psikolog Robert Plutchik mengidentifikasi 8 emosi dalam psikologi yang ia kelompokkan menjadi pasangan yang berlawanan. Antara lain, kegembiraan, senang dan kesedihan atau sedih, kemarahan atau marah dan ketakutan atau takut, percaya atau percaya dan muak atau jijik, kejutan, terkejut dan antisipasi atau berharap. Klasifikasi Plutchik ini dikenal sebagai roda emosi. Menurut Plutchik, setiap emosi memiliki warna, tema yang berbeda-beda, dan bercampur dapat menciptakan emosi baru yang lebih kompleks. Namun baru-baru ini sebuah studi baru dari Institute of Neuroscience and Psychology University of Glasgow tahun 2014 menemukan bahwa alih-alih 6 mungkin hanya ada 4 emosi. 6 mungkin hanya ada 4 emosi dasar yang mudah dikenal, sebab penelitian tersebut menemukan bahwa kemarahan dan rasa jijik memiliki ekspresi wajah yang serupa. Begitu pula dengan rasa terkejut dan takut. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara emosi tersebut berdasarkan sosiologis dan bukan berdasarkan biologis. Respon perilaku. Aspek respon perilaku dari respon emosional adalah ekspresi emosi yang sebenarnya. Respon perilaku ini dapat berubah berupa senyuman, seringai, tawa, atau desahan, dan lain-lainnya, sesuai norma, adat istiadat, dan kepribadian masyarakat. Selain penting untuk menyadari bahayanya, perilaku respon penting untuk memberi syarat kepada orang lain mengenai perasaan kita. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa respon perilaku juga penting untuk kesejahteraan individu. Salah satunya, sebuah temuan dari Gross Levenson tahun 1997 itu menunjukkan bahwa saat menonton film yang emosionalnya baik, positif maupun negatif, penekanan respon perilaku terhadap emosi itu memiliki efek fisik pada peserta berupa detak jantung yang meningkat. Studi ini juga menemukan bahwa mengekspresikan perilaku respon terhadap stimulus, baik positif maupun negatif, akan baik untuk kesehatan kita secara keseluruhan daripada menahan respon tersebut. Dengan kata lain, manfaat tersenyum, tertawa, mengekspresikan emosi negatif dengan cara yang sehat. Dan persepsi emosi. Emosi merupakan keadaan internal berasal dari dalam ataupun luar yang ditunjukkan secara eksternal atau adanya perilaku. Ekspresi pada emosi bisa dilihat oleh orang lain meskipun diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Ekspresi verbal misalnya berupa kata-kata dengan berbicara tentang emosi yang sedang dirasakan. Ekspresi non-verbal merupakan ekspresi wajah, gerakan fisik, pengucapan isyarat tubuh, dan tindakan-tindakan emosional. 1. Ekspresi wajah. Ketika hati dalam keadaan sedih atau bahagia, maka wajah pun akan tercerminkan sesuai perasaan
tersebut. Ekspresi wajah menyesuaikan suasana hati, sehingga hanya dengan melihat wajah seseorang, orang lain bisa menilai bagaimana perasaan saat ini, apakah bahagia, sedih, atau marah, takut, terkejut. Pada setiap jenis emosi, maka berbeda juga ekspresi yang ditunjukkan. Ekspresi wajah berkaitan erat dengan ekspresi bibir, apakah tersenyum atau tidak. Ekspresi mata, apakah menyatakan kesedihan, kemarahan, bahagia, dan lainnya.